Di Kebumen, Jawa Tengah kembali dihalangi oleh segelintir orang. Peristiwa ini tepatnya terjadi di Desa Sidomukti, RT 1 RW 7, Kecamatan Adimulyo. Saat jemaah MTA akan melakukan pengajian di rumah salah seorang pengurus MTA Adimulyo, Budiarjo, pada hari Kamis 21 Februari 2019. Jemaah MTA yang akan menuju rumah Budi dihalangi segelintir orang yang memasang lonjoran bambu untuk menghalangi akses jalan. Bahkan sejak pagi hari, sejumlah orang telah berdatangan untuk mencegah warga MTA masuk menuju lokasi pengajian. Ironisnya, aparat kepolisian justru turut melarang jemaah MTA untuk memasuki lokasi pengajian. Bentuk penghalangan dari aparat tidak hanya ucapan verbal, namun juga mendorong tubuh peserta pengajian. Duduk satu teman-teman namanya. Kami juga berdiri dulu, Pak. Ini tempatnya mana? Desa apa? Adimulyo. Desa apa? Desa Adimulyo. Orang mana? Orang mana? Indonesia. Orang mana? Sekitar jam 2 siang menjelang waktu dimulainya pengajian. Semakin banyak jemaah dan simpatisan MTA yang datang dan meminta kepada aparat maupun warga setempat agar diperbolehkan memasuki lokasi pengajian. Dulu saja majelis kami di Kemudian dilempari, kami diam. Kami tidak menuntut. Itu tandanya kami cinta damai. Legal formilnya nggak ada, Pak. Izin mendirikan bangunannya belum ada. Bangunan di sini rumah milik warga, legal formalnya itu boleh, secara hukum boleh. Ngaji tidak undang-undang. Sesuai undang-undang ngaji itu tidak diperlukan izin. SKB tidak Saya itu ibadah menuntut hak secara hukum, persamaan secara hukum, dan itu hak kami untuk melaksanakan undang-undang. Jadi tolong itu juga diperhatikan. Kita juga menjaga, Pak. Iya. Menjaga demo, bukan menjaga kami. Kalau menjaga kami sesuai SOP itu setelah surat pemberitahuan. Itu warga Sidomukti, wilayah Sidomukti. Yang di sini bukan warga Sidomukti, Pak. Sidomukti itu NKRI bukan? NKRI bukan. NKRI apa bukan? NKRI wilayah dari itu kan harus NKRI apa bukan? Nah, kalau sekarang jenengan NKRI enggak? Kami, Pak. Nah, turut kalau memang NKRI himbauan kami. Secara hukum kami memiliki hak yang sama di muka hukum. Sekarang gini, Selama lingkungan itu harus menyetujui adanya kegiatan. tidak ada aturannya seperti itu secara hukum, tolong patuh kepada kami. Tolong. Kalau ada aturannya seperti itu, bagaimana? Kami berdiri di sini untuk mengamankan, Pak. Nah, ini kami itu hanya akan melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan hukum. Lah kenapa kok malah aparat penegak hukum tidak membolehkan gitu loh? Itu bagaimana Demi ceritanya? keamanan dan ketertiban masyarakat. Mengganggu kegiatan masyarakat. Dikit aja. Kita kan masyarakat berkegiatan silakan, kami berkegiatan, aparat memastikan keduanya berkegiatan dengan baik. Selesai. Rasa ngingkari hati nurani. Kegiatan, kita berkegiatan, masing-masing itu. Kalau Pak aparat menyingkirkan gangguan, justru itulah tegaknya hukum. Jadi mohon Pak, kami Disingkirkan, Pak. Memang aparat itu posisinya seperti itu. kami ini selama ini selalu berusaha untuk mematuhi tata aturan yang ada.
Dan ternyata kami selalu dibeginikan. Mohon maaf, kemarin sudah terlaksana 4 kali dan itu sesuai dengan himbauan. Tetapi itu malah dijadikan alasan legitimasi untuk kegiatan di sana. Padahal kami adalah warga cabang Adimulyo, resmi diresmikan oleh Presiden. Gitu. Jadi mohon kami itu diberi hak secara hukum sesuai dengan peruntukannya. Tapi mohon maaf karena ada ancaman dan gangguan. Ancaman keamanan dan yang ngancam itu ndak. Oh, ngerti ana sing ngancam. Orang ngancam ra diamal. Kalau itu ada ancaman, mestinya kami dilindungi dari ancaman-ancaman itu. Bukan sakit matur. SOP-nya di SKB 3 Menteri seperti itu. Iya, jadi mestinya aparat memastikan kegiatan kami ini berlangsung Yo terlaksana penak dengan to di rumah ke tanpa adanya penak, Pak. gangguan. Dilakoni yo penak. Seperti ini. Kami heran. Sing salah sapa, sing bener sapa ketok itu lho. Iya. Jadi win-win solution ya. Apakah harus dilaksanakan? Yo iya harus. Bikin solution, Pak. Apakah harus dilaksanakan di situ? Iya. Karena cabang Adimulyo dan Pak Budi Bu Budi sudah menyediakan tempat. Secara hak kami berhak untuk melaksanakan di sini. Namun permintaan itu tidak digubris dan bahkan aksi saling dorong akhirnya terjadi antara warga yang menghalangi pengajian dengan jemaah MTA. Aksi dorong-dorongan berlangsung selama beberapa menit dan bahkan warga melemparkan batu kepada jemaah MTA. Di bawah tentangan dan tekanan beberapa orang provokator, serta disaksikan langsung oleh aparat dari Kepolisian Resort Kebumen, Ketua MTA Perwakilan Kebumen Ustadz Dr. Andes Momon Rahmat Hermono mengatakan bahwa pengajian MTA merupakan lembaga dakwah resmi yang dilindungi undang-undang. Hari Kamis 21 Februari 2019 mudah-mudahan menjadi sarana media untuk menjalin ukhuwah kebersamaan dalam rangka mempersatukan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa cabang MTA cabang Adimulyo adalah cabang MTA yang resmi. Saudaraku semuanya yang bukan ataupun tidak tercatat sebagai warga cabang Adimulyo untuk bisa menahan diri pada tempatnya masing-masing. Kemudian untuk warga cabang Adimulyo, saya mohon kepada aparat untuk bisa mengizinkan, mempersilahkan masuk ke rumah pemudi untuk kegiatan pengajian. Dengan lancar, sesuai ikuti arahan dari aparat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya melalui arahan dari pihak Polres dan kerjasama yang baik dari pihak MTA Adimulyo, para peserta pengajian pun diperbolehkan masuk ke tempat pengajian. Pengajian dimulai pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Atas izin dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan peserta pengajian kembali pulang ke rumah masing-masing. Atas pertolongan Allah, semua dapat berjalan dengan lancar, saling menghargai, saling menghormati saudara-saudara kita, warga masyarakat yang ada di Adimulyo. Dari MTA ini tujuannya di sini hanya membantu Bapak Polisi untuk mengamankan biar jalannya pengajian berjalan dengan tertib dan lancar. Perilaku intoleransi yang dilakukan segelintir orang untuk menghalangi pengajian MTA di Adimulyo telah terjadi sejak tahun 2018. Padahal, MTA adalah lembaga dakwah yang sah dan berhak hidup dimanapun dan diikuti oleh siapapun di seluruh Indonesia,
tidak terbatas hanya warga Sidomukti saja. Keinginan kuat jemaah MTA untuk mengaji juga tidak ada unsur politis, karena MTA bukanlah partai politik. Begitupun, tidak ada salah paham antara jemaah MTA dengan masyarakat dan aparat setempat. Sebab setiap mengadakan kegiatan, MTA selalu memberitahu kepada pihak-pihak terkait, mulai dari RT, kelurahan, jajaran Forkopimcam dan Forkopimda. Khusus untuk kasus di Adimulyo, MTA sudah mengadakan pengajian sejak beberapa tahun lalu. Pertama kali, pengajian bertempat di Taman Reptil. Kemudian mampu membeli gedung sendiri di Kemujan, namun tidak diperbolehkan ditempati oleh warga tanpa alasan yang jelas. Bahkan pengajian didemo, diusir, dan dilempar telur busuk. Akhirnya pengajian bertempat di rumah Bapak Budi di Desa Sidomukti, namun sayangnya pengajian tetap didemo, dan ironisnya aparat terkesan membiarkan adanya demo. Padahal secara undang-undang MTA berada di pihak yang tidak melanggar undang-undang. Pada akhirnya, warga MTA dan simpatisan MTA mengamankan pengajiannya sendiri, karena tidak lagi bisa berharap adanya jaminan keamanan dari kepolisian. Polisi pernah menyampaikan bahwa pada Kamis 14 Februari 2019, peserta pengajian MTA Cabang Adimulyo dijamin bisa mengikuti pengajian di rumah Bapak Budi, sehingga warga MTA dan simpatisan tidak perlu datang untuk mengamankan pengajian di Sidomukti. Namun kenyataannya, hanya sedikit peserta alias warga asli Sidomukti saja yang diperbolehkan masuk ke rumah Bapak Budi. Padahal, peserta pengajian MTA tidak hanya warga Sidomukti saja. Sehingga pada Kamis 21 Februari 2019, warga MTA dan simpatisan kembali mengamankan pengajian di rumah Bapak Budi, hingga terjadilah aksi saling dorong. Silakan menjalankan tugas sesuai tupoksinya. Kalau ada yang melanggar aturan di sini silakan ditunjuk, saya rela. Tapi kalau kebenaran dihalang-halangi, tolong jangan dihalang-halangi karena itu pertanggungjawaban jenengan dengan hari ini, hari Kamis 21 Februari 2019, mudah-mudahan menjadi sarana media untuk menjalin ukhuwah kebersamaan